Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mereview sebuah alat yang luar biasa, sangat memuaskan banget kalau teman-teman membelinya, yaitu HD Visual Earwax Cleaner Tool atau pembersih telinga berkamera endoskop. Nanti kalian bisa melihat isi dalam telinga kalian langsung di HP kalian atau di laptop kalian dengan menggunakan alat ini, teman-teman, dan bisa dibeli dengan harga sekitar 100.000. Nah, seperti ini alatnya dan inilah hasilnya. Di bagian sebelum dan sesudah kita lihat perbedaannya sangat memuaskan ya, teman-teman. Sebelumnya kuping kami itu merasakan gatal banget. Ternyata di bagian gendang telinga terdapat, lihat, ada warna hitam-hitam seperti itu ya. Benar-benar itu sulit banget dibersihkan pakai cotton bud juga, dan beresiko akan membuat gendang telinga kita bolong, teman-teman, kalau dipaksakan dikorek-korek pakai cotton bud. Nah, ini adalah yang di sebelah setelahnya ya. Gambar setelah itu adalah setelah kami menggunakan alat ini. Jadi udah tahu dan menggunakan semacam cairan dari minyak zaitun, teman-teman. Jadi kalau seandainya mendapat seperti ini, hal yang sama, yaitu gendang telinga ditempeli kotoran, pakainya jangan korek kuping, teman-teman, tapi pakai cairan untuk melunakkannya, teman-teman. Seperti itu, hasilnya lumayan bersih ya. Nah, bentuk dari alatnya adalah seperti ini, teman-teman. Ketika kalian membeli alat pembersih telinga dengan kamera ini, kalian akan mendapat seperti ini ya. Tentunya yang pertama adalah alat untuk masang kamera, kemudian buku panduan atau buku tutorial, tapi dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi kalian kalau seandainya ingin paham banget, kalau seandainya belum terlalu pasti bahasa Inggris, bisa lihat video ini ya, nanti akan sangat jelas. Nah, ini adalah pelengkapnya, teman-teman, yaitu alat untuk pengait atau pengorek kotoran-kotorannya ya. Nah, untuk bisa mengaplikasikannya di HP Android Anda, harus mendownload nih aplikasi namanya Inscam ya. Harus di-download dulu aplikasi itu di HP Android kalian ya, terutama kalau pengguna Samsung ya. Nanti setelah di-download aplikasi Inscam itu, tinggal colokan aja alat ini ke HP Android Anda, yaitu di tempat colokan seperti biasa kalian ngecharge ya. Nah, ini adalah alat untuk senternya dinyalain terang dan diredupkan. Nah, ini seperti ini adalah bentuk colokannya. Kalau kalian ingin memasangnya di HP Android, ingat, ini ada bentuk dua. Bentuk satu itu untuk yang besar itu untuk ke laptop. Nah, sedangkan untuk yang ke colokan HP Android, kalian itu ada yang bagian kecil, tapi sebelumnya kalian harus membuka dulu yang bagian besarnya, teman-teman. Ingat, harus dibuka dulu bagian besar. Nah, seperti ini. Mohon maaf ya, ini kameranya agak blur ya, kamera HP-nya ya agak blur, tapi intinya seperti itu ya. Kalian harus buka dulu nih. Nah, seperti ini, buka dulu. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Lalu sambungkan yang kecil itu ke bagian bawah ini seperti ini sampai masuk dengan sempurna. Nah, baru kalian bisa mencolokkannya ke HP Android kalian, HP Samsung atau Xiaomi atau dan lain-lain, ke bagian biasa kita melakukan charging HP ya. Nanti otomatis akan terdeteksi oleh sistem di HP Android kalian, karena tadi udah install satu aplikasi yang namanya Inscam kan ya. Nanti otomatis akan terdeteksi dan langsung menampilkan apa yang ditangkap oleh kamera yang terdapat dalam alat ini, teman-teman, bagian depan ini. Setelah itu tinggal masukin aja, tinggal keker aja alat ini ke bagian telinga masing-masing. Nah, perlu diingatkan karena bagi pemula
termasuk Mimin atau kami di sini juga pemula, sehingga melakukan keker-kekernya itu agak kesulitan teman-teman, benar-benar kesulitan banget. Tapi kalau seandainya nanti sudah beberapa kali penggunaan mungkin akan terbiasa ya. Tapi kalau untuk pertama kali memang benar-benar kesulitan banget untuk mengeker-ngekernya. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman, nanti jangan sampai terjadi luka dalam gendang telinga kalian ya teman-teman. Nah ini alat pelengkapnya adalah seperti ini. Terdapat beberapa alat ya yang bisa digunakan. Di antaranya adalah pengkait besi, pengkait besi dan juga pengkait dalam bentuk plastik. Nah, pengkait besi apabila kalian mengalami hal serupa dengan kami, yaitu di bagian gendang telinga yang masuk ada kotorannya, jangan sekali-kali pakai pengkait ini ya teman-teman, nanti gendang telinga kalian akan pecah ya, akan robek ya. Nah, ini seperti ini. Kita lihat strukturnya. Nah, ada pengkait seperti ini. Itu nanti dimasukkan ke dalam titik kecil banget tuh di bagian batang yang ada strip-stripnya itu, teman-teman. Nah, ini itu kalau penggunaan pengkait ini itu digunakan untuk mengangkat kotoran yang ada di dinding telinga ya, teman-teman. Kalau kotoran yang ada melekat di gendang telinga, jangan sekali-kali pakai pengkait ini ya teman-teman, nanti gendang telinga kalian robek ya teman-teman. Khusus untuk kotoran telinga yang ada di dinding-dinding atau sela-sela lubang telinga ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti pengangkasannya dimasukin, nah ditempelkan di bagian lubang kecil di sini teman-teman. Nah, di bagian ini nanti akan ada lubang kecil itu untuk menempelkan yang tadi kaitan tadi, teman-teman. Memang didesainnya itu sengaja longgar antara yang hitam ini, yang hitam besi ini dengan ketika dimasukin. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hasil dari mengkamera isi dalam telinga, tapi sengaja kami mencopot toolnya teman-teman, karena ternyata di telinga kami itu yang membuat gatal sepanjang hari, mengganggu banget, itu ternyata ada kotoran yang melekat di gendang telinga teman-teman. Nah, ini benar-benar kalau seandainya kami tidak menggunakan alat ini, gak akan ketahuan sama sekali. Sudah sering banget menggunakan cotton bud dan juga diselingi peniti karena super gatal, tapi gak pernah tahu kenapa. Lihat. Nah, bisa dilihat sendiri kan teman-teman. Lihat, yang hitam itu kira-kira apa ya kalau menurut pemandangan atau penglihatan kalian? Apakah kotoran yang melekat di gendang telinga, ataukah ada serangga yang masuk di belakang gendang telinga? Nah, seperti ini. Bagaimana cara membersihkannya kalau kalian juga mendapat hal sama seperti yang kami alami? Caranya adalah dengan melumuri telinga kita menggunakan minyak zaitun, teman-teman. Minyak zaitun, benar-benar rutin banget memasukkan minyak zaitun ke dalam telinga kita itu supaya kotoran kita yang melekat di gendang telinga mencair, meleleh dan hilang. Tapi ini hanya sekedar analisa kami yang istilahnya nggak tahu ya, nggak paham tentang telinga ya. Untuk lebih jelasnya, kalau seandainya kalian ragu itu kotoran atau serangga yang masuk ke dalam gendang telinga, bisa konsultasi langsung ke THT, dokter THT ya, yang tentunya ahli dalam bidang ini, bisa melihat ini itu apa sih sebenarnya yang hitam-hitam itu, apakah kotoran ataukah serangga yang masuk
dan bersarang di belakang gendang telinga. Kalau seperti itu bahaya banget ya, harus banget ya dioperasi. Jujur, ini kami merasakan gatal yang luar biasa di telinga, bener-bener tersiksa banget. Telinga terasa aduh gatel banget ya. Kalau seandainya kotorannya itu ada di sela-sela saluran telinga sih masih bisa kita korek ya teman-teman, masih bisa kita korek, diakali pakai cotton bud juga bisa dapat ya kotorannya hilang. Nah ini kotorannya itu melekat, nempel di gendang telinga, entah nempel atau entah ada serangga yang bersarang di balik gendang telinga ya teman-teman. Tapi bahaya teman-teman kalau seandainya kalian korek-korek di bagian gendang telinga ini, karena akan membuat pecah, dan kalau udah pecah bahaya banget. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan cairan atau melunakan kotoran-kotoran yang melekat di gendang telinga itu secara alami, bisa dengan minyak zaitun yang murah atau obat dari dokter ya. Tapi kalau kalian ketakutan, takut terjadi apa-apa pada telinga kalian, lebih baik langsung ke dokter THT aja ya. Menggunakan alat ini hanya untuk make sure atau membuat lega kita apa sih sebenarnya yang terdapat di telinga kita. Nah kalau seandainya kita udah tahu betul ada apa di telinga kita, kita bisa pergi langsung ke dokter THT atau dengan sendiri menyelesaikannya kalau tidak parah ya teman-teman. Kebetulan ini kasus yang terjadi pada kami ini itu luar biasa, agak mengerikan juga ya, karena ini terlihat ada gumpalan hitam seperti itu, entah itu kotoran atau serangga ya. Karena memang beberapa kali telinga kami itu dimasukin oleh semut teman-teman, oleh semut, dan pernah juga ada pas tidur ada kelabang. Jadi ketakutan ada kelabang bersarang juga sih sebenarnya, antara semut atau kelabang. Nah seperti ini kita lihat ya, sebelum dan sesudah ya. Ini tuh sebelum itu maksudnya sebelum dikasih cairan minyak zaitun, dan ini sesudah dikasih cairan minyak zaitun. Itu dibiarkan, caranya itu diteteskan minyak zaitun itu ke dalam telinga kita dan dibiarkan selama mungkin 20 menitan, dan itu rutin harus dilakukan setiap hari ya teman-teman sampai terlihat bersih. Karena supaya untuk melunakkan kotoran yang menempel di gendang telinga kita. Jangan sekali-kali mengkorek gendang telinga kita ya menggunakan alat apapun ya teman-teman, karena itu beresiko akan memecahkan gendang telinga. Atau kalau kalian ketakutan terjadi apa-apa, lebih baik langsung hubungi THT